Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 179. Tidak percaya. Merekanda dalam kamar, mana Andrew dengan kesal. Nama dipandang tidak peka dan tidak asik dengan dunia barunya. Kalau tidak Bibi yang kesal, kali ini Arumi juga ikut kesal. Andrew meletakkan kedua cucunya ke atas tempat tidur tunggu pasien. Wajah pria itu tidak ada hentinya tersenyum. Maka sekarang sedang sibuk bercerita dan buat wajah lucu agar cucu-cucunya tertawa. Norahnya dia memandang suaminya sambil geleng-gelengkan kepalanya. Lelah kalian seperti bayi kembar tiga. Uncle Ken, lihat kedua keponakanmu sangat tampan. Arnold tersenyum dan mencium kedua cucunya secara bergantian, kemudian mencium si Om yang berusia 1 bulan. Sayang, telah perlengkapan bayi cucu kita? Arnold berkata kepada istrinya. Iya mas, jawab Naura. Ya sudah tidak sabar untuk melihat ekspresi wajah suaminya jika cucunya sepasang. Kamu jangan cemas sayang, papi akan mengurus kedua anakmu. Kamu bisa memiliki banyak waktu untuk beristirahat, terkecuali jika mereka haus. Kalau kamu butuh apa-apa, kasih tahu mami ya, mami yang akan mengurus kamu. Sedangkan Mimi kondisinya belum sembuh total. Ando berkata dengan senyum sambil mengusap kepala Safira. Bagi Safira bukan hanya sekedar menantu, tapi juga anak. Maka pada itu lebih menyayangi Safira daripada Vino. Hahaha, kejam sekali bukan? Dan seperti itu faktanya. Iya Pi, tapi jangan kaget ya. Safira memberi peringatan. Tidak sayang, Papi tidak akan kaget. Kamu tahu sendiri kalau Papi sangat terbiasa mengurus bayi. Bahkan, dulu sewaktu kamu masih bayi, Papi yang ngurus. Andrew yang tidak main maksud menantunya berkata dengan penuh percaya diri. Papi Andrew sering cucuri Vira di rumah. Katanya, Vino nggak mau gerak dalam perut kalau nggak ketemu sama Vira. Rim menjelaskan mengapa putri sulungnya itu selalu berada di rumah besannya. Seperti yang tertawa ketika mendengar cerita ibunya. Namun wanita itu berusaha untuk menahan tawanya agar perutnya tidak sakit dan perih. Terima kasih ya sayang, kamu sudah kasih papi cucu yang begitu sangat tampan. Baru tersenyum menang cucu-cucunya. Safira menganggukkan kepalanya dengan cepat. Nanti papi akan ambil cuti, jadi bisa fokus ngurusi kembar yang super tampan. Baru tersenyum lebar. Usianya sudah 63 tahun, namun pria itu masih tampan, ganteng, dan gagah. Bahkan tak kalah dengan pria masih berusia 45 tahun. Maka perut saja tidak buncit sama sekali. Apa nggak salah mas? Bukannya ngambil cuti mestinya Vino? Romi bertanya dengan wajah bingung. Meskipun otaknya sangat cerdas, namun ia tidak mengerti dengan apa dikatakan oleh Andrew. Vino tidak akan telaten mengurus anak, jadi aku yang mengambil cuti. Biar saja dia ngurus perusahaan. Andrew berkata tanpa dosa. Habib tersedar lu dengan sendiri ketika mendengar alasan Andrew. Kita harus maklum, Besan baru mau mendapatkan boneka. Antian duduk di samping Habibie, mengusap punggung anaknya sambil berbisik. Dasar atu-atu aneh, gumam Habibie. Ini mas bedong dan popoknya. Kalau bajunya basah, ganti aja. Nora berkata sudah mengeluarkan perlengkapan cucunya di dalam tas. Terima kasih sayang, jawab Andrew yang tersenyum kepada istrinya. Papi akan mengganti popok cucu-cucu papi dulu. Andrew kemudian berpindah ke tempat tidur yang di samping tempat tidur Safira. Safira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Rasa sudah tidak sabar untuk melihat respon si ayah mertua. Andrew membuka bedong cucunya satu persatu. Tak lama kemudian wajah pria itu berubah ketika menanggalkan popok bayi yang memakai bedong pink. Entah matanya yang tidak jelas ketika melihat, atau ini hanya halusinasi saja. Dengan bodohnya Andrew semakin mendekatkan wajahnya ke pusar bayi hanya untuk memastikan pandangannya. Safira, Habibie, dan yang lainnya berusaha untuk menahan tawa mereka. Atau lebih tepatnya lagi, mereka penasaran melihat reaksi si atuk pelit tersebut. Setelah melihat dengan jelas, Andrew kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya dan mengucek-ngucek matanya.
Sayang, sepertinya kau benar. Aku butuh kacamata karena sekarang perhatianku tidak baik. Kemarin katanya nggak pakai kacamata. Mata mas masih oke. Lihat dekat, lihat jauh masih oke. Jelas Naura menyindir. Iya, kemarin aku berkata begitu sayang, tapi sekarang tidak. Mataku sudah tidak bisa membedakannya. Andro berkata dengan wajah kebingungan. Terus gimana dong? Tanya Naura. Wanita itu kemudian mengambil alih cucu-cucunya, karena tidak ingin kedua bayi itu terlalu lama tidak pakai bedong. Sayang, biar aku saja. Andro melarang Naura untuk melakukan pekerjaan tersebut. Pria itu kembali memandang bagian inti cucunya, dan kembali mengucek-ucek matanya. Apa yang dilihatnya sudah pasti hanya halusinasi saja, karena terlalu berharap memiliki seorang cucu perempuan. Namun pria itu tidak ingin mengatakan hal ini dengan menantunya. Kondisi Safira keburu karena stres. Bila wajah Andro yang kebingungan seperti ini, tak ada satupun yang mau bertanya. Mereka pura-pura tidak tahu. Sayang, Andro manggil Naura. Ya mas, jawab Naura yang sudah kesulitan menahan kram di perutnya, agar tertawa tidak menyembur keluar. Sayang, apa mungkin cucu kita tertukar? Andro panik. Tidak mungkin mas, sejak keluar dari ruang operasi, mas yang menggendong mereka. Perawan bawa ke ruang bayi, mas ikut dari belakang. Saya di ruang bayi, mas juga terus menjaga tanpa meninggal sebentar saja. Hingga sampai ke sini, mas juga langsung mendorong box bayinya. Nora menjelaskan secara detail. Apa kamu tahu sayang, badanku sekarang sangat tidak bagus. Wajah pria itu frustasi. Mengapa begitu mas? Mas lihat apa? Nora berkata dengan lembut. Andro kemudian tertawa dan melanjutkan pekerjaannya. Maafkan Grandpa yang terlalu mengharapkan cucu perempuan, sehingga sekarang jadi berhalusinasi menganggap kamu perempuan. Bisa tepat di samping daun telinga si bayi. Andro mengecup pipi bayi yang memakai bedong pink. Sampai sekarang otaknya masih belum bisa mencerna mana yang nyata dan mana yang hanya halusinasi saja. Andro merasa tidak tega terhadap besannya, namun karena kesal akhirnya dia milih untuk tidak memberitahu. Tak lama kemudian kembali Vino masuk ke dalam kamar bersama dengan Rangga, Zidan, dan Al-Ghazali. Keempat pria tampan itu datang dengan bawa makanan, buah, minuman, dan juga roti. Papi, apa papi tahu kalau anakku sepasang? Vino berkata dengan penuh kebahagiaan. Andro memandang Vino dengan mengurungkan keningnya. Tadi matanya yang kurang melihat, sekarang pendengarannya kurang berfungsi. Ada-ada saja penyakit tua, pikirnya. Papi, kenapa diam? Bukankah papi berharap punya cucu perempuan? Nah ternyata salah satu dari mereka perempuan. Ini yang papi gendong perempuan. Vino menunjuk bayi yang ada di tangan sang ayah. Rangga, Al-Ghazali, dan juga Zidan tersenyum memandang bayi cantik tersebut. Ketiga pria itu sudah mendengar Vino bercerita ketika di kafe. Cantik sekali keponakan om, Rangga mengusapi bayi itu dengan lembut. Andro masih diam tanpa berkata apa-apa. Tidak mungkin cucu laki-laki, dan juga beliau berpegang teguh dengan hasil USG yang menyatakan dua bayi laki-laki. Kau bilang apa tadi? Andro memandang Vino dengan meraung keningnya. Yang papi gendong ini perempuan. Vino kembali mengulang ucapannya. Andro kembali meletakkan bayi tersebut dan membuka bedongnya serta popoknya. Mata kembali melihat bayi perempuan tersebut. Ini perempuan. Mata pria itu berkaca-kaca memandang sang putra. Iya papi, perempuan. Aku juga tadi tidak percaya ketika Oma mengatakan kalau ini perempuan. Vino tersenyum memandang bayinya yang cantik tersebut. Sedekah Rumi dan Habibi merasakan kemerdekaan karena mendapat menggendong satu bayi memakai bedong warna biru. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.